satu dua katanya asal dicoba. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus di Al-Fatihah. Alhamdulillah syukur Malik yaumiddin. Iya nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita sama-sama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita ketahui bersama pada malam yang berbahagia ini Allah telah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, serta tidak tanggung-tanggung yang nikmat Allah, yaitu nikmat kesehatan. Kalaupun kita lupa dengan kesehatan kita, cobalah pulang dari sini sehingga ke rumah sakit Umum Zainal Abidin. Berapa banyaknya saudara kita tinggal di rumah sakit. Harus kita syukuri bahwa nikmat kesehatan yang diberi oleh Allah pada kita malam ini kita pergunakan dengan sebaik mungkin, di antara lain dengan melaksanakan latihan sirbe di bawah naungan Abu Syekh Haji Ahmad Wali Al-Khalidi bersama koordinator Tunggu Haji Kamal Zaman Abu Ili serta Tunggu Haji Syukri Daud Bangong, disebut juga dengan Habib Bangong, beserta kawan-kawan perjuangan MPT lainnya yang disebut namanya satu persatu. Itu salah satu nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat kesehatan. Kedua, salawat dan salam malah kita hibahkan kepada seorang tokoh yang tidak pernah menokok-nokok, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Beliau itulah yang telah memperjuangkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga sudah sampai kepada kita, sehingga sudah sampai kepada dunia di akhir zaman ini. Berikutnya, salawat dan salam juga kepada ahli ulama mutaqaddimin dan ulama akhirin yang telah membimbing kita kepada arah yang benar, yang tidak saya sebut namanya satu yang kita muliakan juga. Kemuliaan kami kepada Tunggu protokol yang telah memanggil kami untuk sepatah dua kata. Saya menunggu, kawan sedang menunggu, kawan sedang jalan. Dan kata mata juga kepada Abu Dipango, Abu Dili, ketua tim khadam umat, pengurus Masjid Raya yang tidak disebut namanya satu persatu. Mungkin tunggu ulama-ulama yang telah hadir di tempat berbahagia ini untuk melengkapi kata penghormatannya. Baiklah, kata penghormatan kami kepada kaum muslimin dan kaum muslimat penghuni surga sekalian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baiklah, untuk sepatah kata kali ini saya akan memberi tema dengan judul solusi ketenangan kehidupan. Jadi dalam solusi ketenangan kehidupan ini ada beberapa cara. Di antaranya satu, yang pertama kita harus membutuhkan niat kita. Mana ada dana dasarnya sesuai dengan kitab Matan Arba'in hadis yang pertama, yaitu innama a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh pekerjaan itu dimulai dengan niat. Niatnya bagaimana? Yang dimaksud niat tulus, ikhlas karena Allah, hanya kepada Allah. Itu solusi yang pertama untuk mencari ketenangan kehidupan.
Kalau dikepas tuntas ikhlas nggak cukup waktu, karena saya ingin membuka saja, mungkin kita ada hak-hak orang lain lagi. Solusi yang kedua untuk mencapai ketenangan hidup, yaitu kita berakhlak. Akhlak yang bagaimana? Puan-puan dan tuan-tuan. Akhlak kita harus sesuai dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup banyak akhlak Rasulullah. Cukup banyak kalau diciptakan enggak cukup waktu. Kalau ditulis enggak cukup kertas, enggak cukup kertas. 1 ton pun kertas kalau ditulis akhlak Rasul tidak cukup. Di antara lain akhlak Rasulullah itu kuncinya juga dengan apa? Harus juga dengan penuh ikhlas, hanya kepada Allah, hanya Allah. Contoh akhlak Rasul yang sangat mudah kita pahami. Ketika Rasul menghembuskan pedang kepada Rasulullah, Muhammad, siapa yang bertemu? Kalau kita mungkin udah nggak bisa jawab. Kalau ditendang pistol di atas kita oleh Pak Ilyas, ada kawan-kawan lain pistol di atas kepala kita. Siapa menang kamu ya Muhammad? Karena dia itu betul-betul belum masuk Islam. Nggak ada istilahnya kata Rasul. Siapa kamu ya Muhammad? Apa nama Allah? Kalaupun kita bisa menjawab Allah, kita betul juga, bisa juga. Kalau betul-betul karena Allah dan habis itu kita nggak perlu lagi ilmu kebal, nggak perlu ilmu apa lain. Mengapa dan kenapa? Hanya pada Allah, hanya pada Allah kita sebenarnya. Karena alam ini tidak akan memberi bekas buat puan dan tuan-tuan. Mana yang dikatakan alam? Udah. Selain Allah, alam. Pedang itu alam, manusia itu alam. Tidak akan bisa memberi bekas kalau tidak diizinkan oleh Allah. Contoh yang kedua, ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api. Hai api, janganlah bakar Ibrahim itu, karena alam itu tidak memberi bekas. Makanya kita hidup ini harus ikhlas, tidak usah takut. Jadi untuk kadang dan kadang-kadang lain, tidak usah takut kita kepada makhluk. Tapi dengan syaratan terus ikhlas hanya kepada Allah. Mana contohnya? Seperti contoh Rasul tadi. Ketika pedang jatuh diambil oleh Rasulullah kepada Rasul. Siapa menolongmu ya Rasul? Rasul tidak bisa menjawab. Jawabannya apa? Benar kamu ya Rasulullah. Dengan ini aku saksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru boleh Rasul memanggil pada Nabi Muhammad Rasulullah karena sudah menghulurkan Islam. Itu salah satu contoh akhlak baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu solusi ketenangan hidup yang kedua. Yang ketiga, air, karena waktu sangat singkat. Yang ketiga, solusi kehidupan untuk mencari ketenangan silaturahmi dan silaturahim. Ya kan? Itu pula jangan berpura-pura. Itu pula harus kita serius, tulus ikhlas, hanya karena Allah. Di sini ada perkataan silaturahmi dan silaturahim. Kalau perkataan silaturahmi, kita namanya sering ngopi berdua. Baru berdua ngopi kita silaturahmi. Udah biasa lah bawa duit, bawa rokok, bawa kawan. Dan kita berkawan pun dengan kawan kita harus terus kenal Allah. Dengan gara-gara kita berkawan dia punya mobil CRV, baru kita berteman. Karena ada hal lain yang dikering. Dia punya perusahaan, punya toko emas, punya gajah muda, baru kita berteman. Jadi cara berteman itu silaturahmi betul-betul terus hanya karena Allah. Itu baru silaturahmi. Mana tidak silaturahim? Ayo kita kupat, apa masih ada waktu? Sedikit lagi lah silaturahim. Silaturahim itu batin kita dengan batin teman. Ada merasa terpanggil, ada satu jiwa. Saya sakit di sana. Dukun ini sakit, baru dapat kabar sakit di mana, di rumah sakit Naibudin. Karena kesibukan saya tidak dapat pergi. Batin ini mentah. Malam saya nggak bisa tidur.
Mengapa? Mas, karena ada satu rahim yang sangat kuat pada tubuh Randy, sehingga saya juga bisa tidur. Itu juga ada hubungan waktu itu harus terus juga hanya kepada Allah. Sudah solusinya ketiga, ketenangan kehidupan. Yang keempat bagaimana? Yang keempat, kita harus benar memaknakan keimanan kita, yaitu rukun iman yang keenam, percaya kepada kadar baik dan kadar buruk itu datang daripada Allah. Kita sekarang banyak salah persepsi, banyak salah pengertian kepada hukum baik dan hukum jahat. Ketika dapat undian dari BRI, mobil Alphard, baru kita beriman kepada Allah karena dapat mobil Alphard. Ketika anak kita ditabrak, siapa tabrak nak? Orang pelan-pelan. Ayo kita kejar berdua nak, asah pedang kita potong leher. Itu namanya iman kita, iman nakis, iman yang kurang. Hanya kepercayaan kepada Allah ketika diberi mobil Alphard, ketika anak kedua kita yang cantik bagus lagi kuliah di IAIN, di UIN, di kampus ditabrak oleh orang lain, marah dari parang hukum. Kita tidak menerima untungnya, itu nggak akan kita dapat nikmat kehidupan. Itu juga harus terus ikhlas karena Allah. Kalau keempat-empat ini sudah kita amalkan, hidup kita indah, asik, enjoy. Yang keempatnya syahdu. Ayo, sudah bisa amalkan yang keempatnya? Saya ulang singkat. Yang pertama yaitu niat tulus ikhlas hanya kepada Allah. Kedua, berakhlak, akhlak Rasulullah, contoh rasul. Yang keempat, ketiga silaturahmi, belum saya contohkan. Kalau perlu saya contohkan silaturahmi Rasulullah. Rasulullah habis salat subuh di Masjid Haram itu ada seseorang Yahudi, enggak besar-besarnya membedah Rasulullah dan para Rasulullah. Tapi ketika Yahudi itu sakit, Rasulullah pertama yang melihatnya, sehingga sahabat itu dengan ketika itu kawan-kawannya itu lari. Ketika sahabatnya sakit, pasti dia tidak berguna lagi. Padahal yang suruh pertama lempar Rasulullah waktu pulang salat banyak kawannya, tapi ketika beliau sakit hanya Rasulullah yang melihat beliau, sehingga beliau pun masuk ke agama Islam dengan akhlak dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, iman kita harus mantap, iman yang keenam, karena kita salah persepsi. Hanya baik-baik aja kita beriman kepada Allah, kadar baiknya. Ketika kena kadar buruk, tsunami datang, ada orang yang mencari pistol dengan F16, mana Allah biar ku tembak, keluarga saya sudah meninggal lagi saking stresnya. Mana Pak hidup kita tenang, solusi kebantu, solusi dari kehidupan dan ketenangan. Ada yang terima, nggak bisa saya sampaikan, kecuali orang yang sudah bertarikat dan suluk sama Buya di Pau berapa hari, 10 hari. Sesudah suluk dan bertarikat baru saya sampaikan. Yang kelima itu sungguh sangat dahsyat. Kalau bukan ahli tarikat tidak bisa saya sampaikan. Ada sekian dulu dari kami, selaku kata pengantar. Di mana kata yang salah datangnya dari saya sendiri, dan mana kata yang benar juga datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.